Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlina dengan NIM 2014030010 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A semester 3. Baiklah, saya dari kelompok 4 Entrepreneurship akan menjelaskan materi mengenai teori kewirausahaan dengan dosen pembimbing Ibu Wahyuli Liuzan SEM. Baiklah, sebelum mengetahui apa itu teori kewirausahaan, marilah kita ketahui apa itu teori. Teori merupakan sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu kita dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam menciptakan peluang. Setelah mengetahui beberapa teori kewirausahaan yang telah dijabarkan oleh teman satu kelompok saya yang sebelumnya, yaitu teori neon klasik, teori Kerzerian, teori Schumpeter, dan teori Auserian, saya akan menjelaskan beberapa teori lagi, yaitu teori ekonomi, teori sosial, teori psikologi, dan teori perilaku. Teori ini merupakan teori pembagian dari teori Kerzerian, yaitu teori yang kedua. Teori yang pertama saya bahas adalah teori ekonomi. Teori ini mengatakan bahwasanya entrepreneur tidak akan muncul dan berkembang jika tidak ada peluang ekonomi. Maka dalam mengembangkan usaha akan timbul beberapa tindakan. Seperti yang pertama, secara sengaja membuka peluang ekonomi. Maksudnya adalah kita sendiri memiliki niat untuk membuka usaha tersebut, seperti dalam mencetuskan ide, memberi modal, dan menjalankan usaha tersebut. Yang kedua yaitu menyebarluaskan informasi peluang ekonomi. Maksudnya di sini adalah kita memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai peluang ekonomi yang kita cetuskan atau yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu secara intensif memberikan pengertian orang agar mau menerima resiko. Maksudnya di sini adalah dalam usaha ataupun dalam menjalankan bisnis, tidak selamanya berjalan lancar. Ada kendala di awal maupun di dalam perjalanan usaha tersebut. Kita harus dapat memberikan pengertian kepada orang tersebut. Selanjutnya yaitu menjadi inovator dan membangun organisasi. Dalam menjalankan usaha, kita harus mampu membangun organisasi pada usaha tersebut agar terjalin hubungan kekerabatan sesama kita. Adapun ahli ataupun dalam teori ini yaitu Cantillon. Teori yang kedua adalah teori sosial. Teori ini mengatakan bahwasanya warisan sosial merupakan salah satu penentu dari kewirausahaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan usaha, masyarakat ataupun seseorang harus mempertimbangkan ketimpangan sosial yang mempengaruhinya. Adapun teori ini didasarkan dari perbedaan tanggapan dari kelompok sosial seperti ras, suku, bangsa, dan kelas sosial. Adapun tokoh dari teori ini yaitu Max Weber dan Hagen. Teori yang ketiga adalah teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwasanya kesuksesan seorang entrepreneur tidak tergantung kepada lingkungannya, tapi kesuksesan seorang itu tergantung kepada kepribadiannya atau faktor kepribadiannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa teori ini menyatakan bahwasanya hubungan atau pengaruh kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil usahanya. Adapun tokoh pada teori ini adalah David MC. Teori yang keempat adalah teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwasanya perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari kerja ataupun usaha yang berdasarkan kepada konsep dan teori, bukan berdasarkan kepada kepribadian seseorang ataupun bukan berdasarkan kepada intuisi. Jadi teori ini mengatakan bahwasanya kewirausahaan dapat dipelajari dan dipahami secara sistematis, dan terencana. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang teori kewirausahaan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.